Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Elektro UPH 17. Kami adalah tim yang mengikuti perlombaan data competition di Universitas Multimedia Nusantara pada bulan September 2020. Pada mata kuliah proyek aplikasi teknik elektro ini, anggota kami terdiri dari 2 orang, yaitu Hans Reynaldi dan Winly Williamdi. Kami berdua adalah mahasiswa teknik elektro angkatan 2017. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Babak penyisihan berfokus pada bahasa SQL atau Structure Query Language, sedangkan babak final berfokus pada penemuan insight dan visualisasi insight tersebut. Dari sekitar 20 kelompok, hanya 10 kelompok saja yang masuk ke dalam babak final. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, dan kelompok kami memenangkan juara 2 pada kompetisi ini. Pada slide ini, kami akan membahas mengenai analisis yang kami lakukan pada babak final. Ada 4 hal yang kami analisis, yaitu tren pembelian, kategori produk, market basket analysis, dan cluster analysis. Pada dataset orders, dilakukan group by terhadap waktu transaksi created at dengan jumlah transaksi order per bulannya. Kemudian, didapatkan sebuah tren seperti yang terlihat pada slide. Dari tren tersebut, ada 2 hal yang kami temukan. Pertama, terlihat bahwa jumlah transaksi semakin meningkat dari bulan ke bulan. Namun, terjadi penurunan yang cukup drastis dari bulan Desember 2019 ke Januari 2020. Bisa disimpulkan bahwa penurunan ini terjadi akibat pola masyarakat yang mengarahkan pengeluaran keuangannya pada hal-hal yang bersifat rekreasi atau liburan, dan bukan untuk berbelanja online. Kedua, peningkatan jumlah transaksi mengalami perlambatan memasuki bulan Maret hingga April 2020. Perlambatan ini ada hubungannya dengan kasus COVID-19 yang mulai marak di tengah masyarakat. Seperti yang diketahui pada awal-awal outbreak COVID-19 ini, banyak masyarakat yang melakukan panic buying pada toko offline, sehingga jumlah transaksi online sedikit menurun. Kemudian, ketika dataset di group by terhadap kolom total diskon, didapatkan tren seperti yang terlihat pada slide. Jika diperhatikan, bentuk trennya menyerupai tren jumlah transaksi, sehingga bisa dibilang pertumbuhan jumlah transaksi berjalan beriringan dengan jumlah diskon yang diberikan. Hal ini dikonfirmasi dengan nilai korelasi yang tinggi, yaitu sebesar 0,91783 yang mendekati 1. Lalu, ketika dilakukan group by kode POS dengan total nilai transaksi untuk melihat total spending per lokasi, didapatkan bahwa lokasi dengan kode POS 18453 menjadi top spender dengan total spending sebesar Rp71.744.250. Sayangnya lokasi pasti dari kode POS tersebut bersifat dummy atau dienkripsi sehingga lokasi sesungguhnya tidak dapat dipinpoint. Kemudian, ketika dataset orders dengan dataset order details di-merge melalui key column order ID, yang kemudian di-merge lagi dengan dataset products, bisa didapatkan kategori produk yang paling banyak dibeli setiap bulannya. Dari setiap bulannya, kategori produk kebersihan diri menjadi kategori yang paling dibeli, diikuti dengan kategori makanan instan, fresh food, atau bahan makanan. Terdapat juga kenaikan jumlah pembelian untuk setiap kategori produk pada bulan April dan Mei 2020. Dari kedua hal tadi terdapat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, karena kategori produk terbanyak adalah daily needs, bisa disimpulkan bahwa e-commerce ini bisa saja beroperasi sebagai e-commerce yang menyediakan daily needs, seperti minimarket, atau memang banyak pengguna dari e-commerce ini yang suka membeli daily needs di sini. Yang kedua, kenaikan jumlah pembelian pada setiap kategori produk yang terjadi pada bulan April dan Mei 2020 dapat disebabkan karena pemulaan periode PSBB pada beberapa daerah, sehingga pergerakan dibatasi dan transaksi online meningkat. Pada market basket analysis yang bertujuan untuk melihat keterkaitan antar produk, didapatkan bahwa setiap pembelian kombinasi fresh food dengan bahan makanan, atau dengan minuman ringan, atau dengan makanan instan, pasti akan diikuti dengan pembelian pada produk kebersihan diri, dengan besar confidence 95%. Oleh karena itu, e-commerce X dapat melakukan strategi bundling demi meningkatkan jumlah pembelian pada kategori-kategori produk tadi.
Selain itu, terdapat pula hubungan asosiasi antara kategori pakaian pria dengan fast food dan pakaian wanita dengan makanan instan, dengan besar confidence sebesar 61%. Apabila diasumsikan bahwa pembeli pakaian pria adalah pria dan seluruh pembeli pakaian wanita adalah wanita, maka dapat dibuat sebuah gender profiling yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi iklan atau promo. Analisis klaster dilakukan dengan basis analisis RFM. Para pengguna e-commerce dikelompokkan ke dalam klaster sesuai dengan perilaku mereka, yang meliputi variabel recency, frequency, dan monetary. Variabel recency menyatakan kapan terakhir kali pengguna menggunakan jasa e-commerce dalam satuan hari. Variabel frequency menyatakan berapa kali pelanggan menggunakan jasa selama periode dataset, dan monetary menyatakan berapa banyak uang yang dikeluarkan pelanggan selama periode dataset tersebut. Lalu, clustering akan dilakukan dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Berdasarkan hasil elbow method dan silhouette score, maka diambillah nilai K sama dengan 3. Kedua metode ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal pada dataset. Sampel yang telah terbagi menjadi 3 cluster diberikan warna yang berbeda. Cluster 1 berwarna biru, cluster 2 berwarna merah muda, dan cluster 3 berwarna kuning. Cluster 1 diberikan nama cluster at risk. Cluster ini memiliki resiko untuk meninggalkan jasa e-commerce karena nilai recency yang tinggi. Barang-barang yang sering dibeli oleh customer pada cluster ini dapat dilihat pada tabel. Cluster 2 adalah cluster loyalist dan big spender. Mereka cukup sering berbelanja dan mengeluarkan uang yang cukup banyak pada jasa e-commerce ini. Cluster terakhir adalah cluster 3. Cluster ini dinamakan cluster new customer karena mereka belum cukup sering berbelanja di e-commerce ini. Berikut adalah kesimpulan dari analisis kami. Dari visualisasi tren, kita bisa melihat bahwa tren jumlah transaksi dan diskon berjalan bersamaan. Namun, sebaiknya diskon diberikan saat penjualan rendah agar dapat memancing pembelian. Lalu, melihat dari kode pos yang paling banyak melakukan transaksi, dapat dilakukan promo secara offline pada daerah dengan kode pos tersebut. Lalu, kita juga dapat melakukan sebuah promo diskon pada barang-barang yang jarang dibeli untuk meningkatkan penjualan. Dengan market basket analysis, kita juga dapat melakukan bundling kategori makanan dengan kategori produk kebersihan. Selain itu, kita juga dapat melakukan iklan yang terarah dengan melakukan profiling secara gender pembeli. Nah, dengan melakukan clustering, pengguna jasa e-commerce X dapat dibedakan menjadi 3 cluster dan memiliki karakteristik masing-masing. Ketiga cluster tersebut dapat diberikan iklan tersendiri agar meningkatkan potensi setiap clusternya. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia ISFEST UMN 2020, Bapak Ihan Martoyo selaku pembimbing, dan teman kami Timotius Hermawan sebagai anggota kelompok Elektro UPH 17. Sekian dan terima kasih.